meminta ayahnya untuk menghadiri rapat orang tua murid di sekolah. Anak murid itu langsung kaget, karena ayahnya adalah ketua mafia di kota itu. Keluarga besarnya juga banyak yang ikut menjadi mafia. Jadi anak itu memberitahu guru bahwa ayahnya tinggal di luar negeri untuk sementara waktu, dan berpikir ingin meminta bantuan pamannya saja. Guru akhirnya memperbolehkan pamannya yang datang. Walaupun sebenarnya pamannya juga adalah seorang preman pasar. Begitu sampai di rumah, dia langsung meminta bantuan kepada pamannya. Tidak disangka, paman yang lain juga menawarkan diri untuk hadir. Bahkan mereka menunggu hari itu tiba selama beberapa tahun terakhir. Sebenarnya anak itu takut kalau pamannya berbuat aneh-aneh. Setelah bersuit, akhirnya paman Semi yang menang suit. Paman Semi terlihat sangat senang sekali. Tapi keesokan harinya, anaknya menganga kaget. Karena penampilan paman Semi sangat berlebihan dan mencolok. Benar-benar terlihat seperti preman pasar. Paman Semi menarik perhatian orang-orang di tengah jalan. Mereka yang sudah tahu paman Semi, langsung menyapa dan memanggilnya bos. Bahkan hampir di setiap belokan jalan, paman selalu bertemu dengan kenalannya. Di tengah perjalanan, paman Semi mengajari anak itu meludah. Buka mulutmu seperti bentuk pantat ayam. Kemudian dorong air liur keluar dengan sekencang mungkin. Melihat pamannya seperti itu, dia terkagum-kagum. Dia mengikuti pamannya, namun tidak berhasil. Air liurnya keluar berantakan di sekitar mulutnya, sangat menjijikan. Paman Semi juga mengajarinya berjalan seperti preman. Berdiri dengan tegap, tampang ganas dan cara jalan kaki agak dibulatkan. Oke. Cara jalan seperti ini menggambarkan pria sejati. Keduanya kemudian berjalan dengan angkuh menuju sekolah. Teman-teman sekolahnya memandanginya aneh. Anak itu sebenarnya sedikit malu dan tidak percaya diri. Ini adalah pertama kalinya dia bahkan berjalan dengan sangat angkuh. Tak lama kemudian mereka sampai ke sekolah. Paman Semi tiba-tiba bertanya, "Di mana cincin yang kuberikan padamu minggu lalu?" Anak itu terdiam dan kaget. Paman Semi langsung mengetahui jawabannya. Karena sebenarnya Paman Semi sudah bertemu dengan orang yang mengenakan cincin pemberiannya di jalanan. Orang itu mengenakan seragam sekolah yang sama dengan keponakannya, dengan cincin naganya sendiri di tangannya. Paman mengira bahwa yang mengenakan cincin itu adalah teman keponakannya itu. Makanya dia tidak jadi menyandera anak yang mengenakan cincinnya itu. Anak sekolah itu dibiarkan memakai cincin itu dan pergi. Tak lama kemudian keduanya memasuki sekolah. Paman Semi menghampiri ruang guru sendirian. Wajahnya yang sangat galak saat memasuki ruang guru. Semua guru-guru menjadi waspada dan ketakutan. Bahkan ada guru yang bersiap untuk melapor ke kantor polisi terdekat apabila terjadi keributan. Tetapi untungnya ada guru yang berani mengajak Paman Semi bicara. "Tenanglah, saya ini sangat berpengalaman berhadapan dengan orang seperti preman. Waktu saya muda, saya adalah preman sekolah dan sering mematahkan tangan teman-temanku. Saya akan berbicara dengannya di ruang meeting." Tapi begitu dia memasuki ruangan, guru itu berkeringat dingin namun tetap berusaha terlihat santai. Guru itu memuji-muji keponakannya, mengatakan bahwa anak itu sangat berprestasi. Tapi ternyata Paman Semi tidak percaya perkataan guru. "Kamu bilang keponakanku siswa yang baik?" Kalimat ini membuat rambut palsu guru itu lepas sekejap mata. Kemudian guru itu menambahkan bahwa keponakannya pernah bolos sekolah beberapa kali. Tujuannya rapat orang tua murid karena hal tersebut. Namun, Paman Semi malah tenang setelah mendengar hal itu. Namun guru itu tidak banyak bicara lagi. Apakah anak itu diajarkan menjadi anak bandel oleh keluarga besarnya? Paman Semi tidak terlihat khawatir dengan kelakuan keponakannya. Kemudian bertanya kepada guru itu, "Apakah ada teman sekolah yang memeras keponakanku?" Tiba-tiba guru itu berdiri dari duduknya dan berkata bahwa tidak ada satupun teman sekolahnya yang membuli dia. Kalau ada, akan ditindaklanjuti. Seperti biasanya, Paman Semi seperti mengetahui sesuatu. Dia teringat dengan teman sekolahnya yang memakai cincin itu. Terlihat jelas bahwa cincin keponakannya itu direbut. Keponakannya telah dibuli di sekolah ini. Kemudian Paman Semi segera meninggalkan ruang meeting. Tapi sebelum pergi, katanya, "Pak Guru yang mulia, tolong dijaga perlakuan anak-anak murid di sekolah ini." Di saat yang bersamaan, teman sekolahnya seolah tahu bahwa akan ada hal yang mengerikan terjadi. "Cincin ini akan aku jual saja." Melihat harga di internet bisa mencapai jutaan, dua orang itu datang menuju toko emas, berpura-pura menjadi orang dewasa, sengaja meminjam baju kemeja dan jas kerja orang lain. Dan apa yang mereka tidak tahu adalah, toko emas di sekitar sekolahnya itu. Mereka melihat penjual toko emas itu dari belakang. Namun tidak ada prasangka buruk sedikit pun. Pada saat seperti ini, mereka merasakan ada hal yang aneh. Detik berikutnya, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu ranah di belakang keduanya ditutup. Pada saat yang sama, pemiliknya perlahan bangkit. Dia dengan lembut meniup jari-jari di tangannya. Melihat hal itu, mereka bergetar ketakutan. Dia perlahan berbalik, memperlihatkan wajah yang tidak berbahaya itu. Ternyata itu adalah Paman Semi. Tapi temannya itu tidak tahu siapa dia. Dia mengepalkan tangannya keras-keras. Mungkin saja dia bisa berhasil mengalahkan paman itu. Namun Paman Semi tidak takut akan hal itu. Sebaliknya, langsung memberi pelajaran kepada anak itu. Mulut anak itu berbusa dan berteriak kencang. Paman Semi menjambak rambutnya. "Kamu harus kembalikan cincin itu. Pemilik aslinya akan mendatangimu beberapa hari ke depan. Jika kau tidak mau mengembalikannya, akan kubunuh kau." Paman Semi memberitahu anak itu untuk mengembalikannya kepada keponakannya. Kalau tidak, dia akan menyesal seumur hidupnya. Setelah terbebas dari toko emas itu dan kembali ke sekolah, dia tidak sengaja bertemu dengan keponakan Paman Semi. Dia tidak tahu bahwa Paman Semi sudah menitipkan pesan ke anak itu. Keponakannya tetap ketakutan dan terdiam bisu. Namun, sepertinya anak itu mengabaikan perkataan Paman Semi. Dia menamparkan keponakannya, melampiaskan kemarahannya. Dipukul berkali-kali seperti biasanya, meminta bantuan kepada bawahannya untuk menahan tangan keponakannya Paman Semi. Kemudian dia mengepalkan tangan dan meninju.
Kejadian ini berlangsung selama beberapa menit. Saat dia mau memukul keponakan paman Semi lagi, tiba-tiba mantan pacarnya datang dan berteriak untuk berhenti memukul, membuat anak itu menjadi lebih marah lagi. Mendatangi mantan pacarnya dan mau memukul wanita itu. Melihat mantan pacarnya mau dipukul, keponakan paman Semi mulai panas dan tak tahan lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak menahan dirinya lagi, meneriakkan kata-kata yang mengejutkan para siswa.